petani di sawah itu memahami digital dengan mudah. Itu harus dijelaskan. Jadi kalau saya berjalan-jalan di Thailand, petani itu di sana itu luar biasa, sudah nggak perlu pedagang lagi. Di Thailand, petani itu sudah bawa laptop, IT-nya canggih, mereka punya sawah bagus, langsung di live streaming di channel YouTube, di IG dan beberapa media sosial. Petani itu langsung dibeli internasional. Di Indonesia masih jauh dari itu. Begitu juga jalan-jalan di Vietnam, orang punya buah mangga, kebun mangga, itu luasnya mereka akan ditanam paling 3 petak, 5 petak. Itu sejak menanam sampai buah itu direkam di video sedemikian rupa, di live streaming, dan kemudian dipasarkan langsung di internasional, langsung secara otomatis bayarnya orang Eropa, orang Timur Tengah, orang Dubai, dan tentu nilainya sangat mahal. Sementara di kita petani, dibeli dengan pedagang berlapis-lapis, harganya semurah-murahnya sampai ya untuk beli nanam lagi kurang dan seterusnya begitu. Jadi makanya di Indonesia itu harus ada, khususnya para santri itu ada pelatihan digital yang sangat mudah, sangat fleksibel. Nah, kalau bicara digital, saat ini semua orang itu sebenarnya sudah memegang alat digital, yaitu HP. Orang nggak megang HP lebih baik kadang-kadang tidak megang tasbih, tidak megang Al-Quran dan seterusnya. Bangun tidur yang dipegang HP, kemana-mana yang dibawa HP. Termasuk saya kemana-mana bawa HP 3 atau 4 kadang 5. Ya, sama. Karena digital itu adalah keniscayaan, sesuatu yang niscaya pasti, mau tidak mau harus diikuti dari kalangan kelas bawah, pemulung, sampai kalangan kiai, kalangan ustadz, kalangan semuanya pejabat, dan siapapun yang namanya manusia itu harus memahami dan minimal tahu apa itu digital. Ketika kita salah menggunakan digital, tentu kita bisa dikelabui atau ya kasarnya ditipu dari digital itu. Nah, untuk memahami digital pertama paling gampang. Mengapa disebut itu digital marketing? Bahasanya dulu. Karena ini bahasa Inggris semua, bukan bahasa Arab, karena digital lahir dari Arab. Seandainya lahirnya dari Indonesia, mungkin ya dodolan gitu ya, jualan gitu ya. Namanya jualan karena lahirnya dari dunia barat, ya, dunia Yahudi, dan otomatis namanya digital marketing. Nah, ini harus dipahami, ada istilah digital marketing, ada istilah internet marketing. Nah, kemudian sebelum memahami digital, kita harus tahu apa itu marketing dan apa itu orang menyebut sales ya. Sales, ada marketing, ada sales. Ini dua kata yang berbeda yang merusak tatanan bisnis di Indonesia. Sehingga orang Indonesia itu, masyarakat Indonesia tidak bisa jualan. Karena gagal paham bertahun-tahun, 87 tahun masyarakat kita gagal memahami antara sales dan marketing. Ini oleh Belanda diadu sedemikian rupa, oleh Eropa, oleh Cina, semua Amerika dan seterusnya, kita diadu agar gagal paham memahami bedanya sales dan marketing. Ada di dalam MP ya, data project plan yang PPT ya, membentuk santri digital ya. Bawahnya ya. Oke. Jadi ini langsung materi. Atas itu ini ya, slide ya. Ini. Ya, selanjutnya pointer saya bisa dimasukkan, nggak usah masukkan 2. Nah, jadi nggak usah diklik. Jadi pakai ini pointer ya.
Dari 4 flash disk ada. Biasanya 2 kalau flash disknya ada. 1 cuma. Ya. Natap. Ya, kamu operator ya. Ya oke, coba klik ya. Klik lagi. Ya. Jadi materi kembali lagi. Jadi materi saya hari ini saya coba semoga bisa tamat ya, membentuk pribadi dan perilaku santri digital 2021. Ini adalah target pembangunan masyarakat Indonesia, bagaimana agar tidak ditipu oleh digital. Itu target saya seperti itu. Saya mengemban tugas dari UNESCO dan ILO internasional. Kebetulan saya aktivis di ILO dan UNESCO berarti juga. Salah satunya saya memiliki tugas, salah satunya bagaimana para milenial Indonesia itu tidak diperbudak oleh digital, tetapi mampu memanfaatkan digital dan mampu mencetak dolar dan rupiah itu melalui digital. Tetapi ingat, kapitalisme dan sosialisme, liberalisme itu bagaimana masyarakat Indonesia agar terlena dengan hiburan-hiburan digital. Nah, ini ada perbedaan. Maka di sini masyarakat Indonesia itu digagal pahamkan cara memahami sales dan marketing. Nah, ini cerita sedikit. Di Indonesia semua orang memahami sales itu adalah jualan, marketing ya jualan. Padahal next coba. Next. Apa terus langsung next semua? Langsung semua nggak apa-apa ya. Nah, sebelum menjelaskan tadi itu, ternyata materi saya mengapa santri harus digital marketing? Mengapa? Yang pertama, digital marketing itu adalah keniscayaan seperti saya sebut tadi. Jadi sepakat atau tidak sepakat, paham atau tidak paham, ya kita ada di zaman ini. Barang siapa tidak melakukan ini, kita akan jadi korban atau jadi budak atau jadi pembantu. Jadi ini saya harus menjelaskan, walaupun saya generasi tua ya, saya umur 50, tapi mau tidak mau saya harus belajar digital. Saya kuliah tahun 90, nggak ada internet gitu ya, mau tidak mau juga harus belajar digital. Karena saya salah satu manusia yang di recovery DNA di Singapura, dari 100 berapa orang itu yang dari dinas dulu diberangkatkan ke Singapura, saya salah satu manusia yang di recovery DNA secara digital, sehingga kasarnya otak kanan saya, pikiran bawah sadar saya itu diinstal 5.0 4.0 diinstal. Jadi saya di manusia yang di recovery DNA ya. Nah, ini ilmu tingkat mahirnya bagi yang programmer itu boleh sharing dengan saya tentang materi itu. Yang tingkat programmer minimal paham 4, 5 sampai 10 pemrograman bahasa itu boleh sharing. Bagaimana recovery DNA tingkat tinggi. Tapi hari ini saya nggak menjelaskan itu. Bagaimana digital itu kita pahami agar kita tidak tertipu. Nah, karena digital ini keniscayaan dan itu kepastian yang harus dipelajari. Yang kedua, digital marketing itu adalah kepribadian dan perilaku manusia modern. Tetapi di Indonesia itu kan belum jadi perilaku, apalagi kepribadian. Jauh dari itu. Maka tugas kita adalah berat. Ya. Kita harus banyak mempelajari sini. Kemudian digital marketing itu platformnya itu kehidupan manusia terbesar di dunia. Jadi seluruh dunia ini saat ini sudah digital marketing. Jadi menggunakan digital yang berbasis marketing untuk proses kehidupan di segala kehidupan. Karena marketing itu keterkaitannya sama uang gitu ya. Semua orang butuh uang. Ya, penting nggak penting sih uang itu sebenarnya. Ya, tapi ya dibutuhkan gitu. Menurut kita kalau orang aswaja itu nggak penting, itu dan semuanya yang ngatur Allah. Tapi bagaimanapun penting nggak penting dengan uang. Nah, yang keempat, digital itu membunuh. Ya, digital marketing itu
membunuh dengan cepat aktivitas bisnis konvensional dan tradisional, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ingat, semua bisnis konvensional dan tradisional itu dibunuh habis. Kalau tahu Giant, Carrefour, semua itu habis ditumbangkan. Bahkan Garuda, Indonesia pun bisnis digitalnya mati semua, itu kalah. Giant, Matahari, Hero, Hikmat, dan banyak lagi supermarket besar tumbang. Mereka itu orang pintar-pintar, orang hebat, tapi jatuh dengan digital. Apalagi kita orang kecil. Sebagai contoh, itu artinya bos-bos yang memiliki Hero, Giant itu gagal dan kalah dalam memahami sales dan marketing. Nah, apalagi kita. Mereka yang besar aja gagal diporak-porandakan oleh kepentingan barat, habis bisnisnya. Apalagi kita orang desa yang jauh dari itu semua. Ya. Nanti saya kasih tip bagaimana caranya begitu. Kemudian digital itu adalah profesi modern bergengsi. Ya. Anak-anak milenial yang memahami digital sekarang sudah nggak mau menjadi pegawai negeri. Kalau di Singapura, di Cina, di Thailand, di Amerika, di sana itu ada wajib PNS, wajib militer. Teman-teman saya di Singapura itu wajib militer dan wajib PNS. Artinya pekerjaan PNS dan militer itu nggak laku, nggak diminati. Makanya di sana semua penduduk wajib militer, wajib PNS gitu ya, dan dibayar. Sampai sekarang di Soviet itu wajib militer, wajib PNS juga tetap di negara maju. Tapi di Indonesia militer, PNS, wah kayak bapak-bapak di belakang itu, wah nomor satu bergengsi, polisi posisi bergengsi, PNS posisi bergengsi. Mengapa itu terjadi? Karena di Indonesia ini pasar terbesar yaitu pasarnya sales dan marketing. Maka orang Indonesia biarlah jadi PNS semua, marketingnya dikuasai orang barat. Biar orang Indonesia itu, maaf dalam bahasa saya, ya goblok dan bodoh dalam memahami sales dan marketing yang dikombinasi dengan digital itu. Maka milenial harus paham. Next lagi ya. Itu yang mengapa harus santai, next ya. Nah, next. Sekalian tempat. Nah, Bapak Ibu, kita itu dijajah sampai 50 tahun. Perbedaan sales dan marketing itu sengaja dibodohkan. Bahkan kurikulum pendidikan di Indonesia itu tidak menjelaskan dengan baik. Saya sudah protes ke dinas kementerian dan seterusnya bahwa anak-anak SMK, anak-anak SMA itu tahu bedanya sales dan marketing begitu. Ini kita dibodohkan. Contoh sales begini. Mungkin di sini ada toko di kampungnya Bapak Ibu di pojok yang 20 tahun sampai 50 tahun, ya tokonya begitu-begitu saja. Ya, banyak? Banyak kan? Atau orang tua kita usaha taninya sampai 10 tahun sampai meninggal, ya begitu-begitu saja. Tahun 10 tahun yang lalu naik beda hotel, tahun sekarang tetap naik beda hotel. 10 tahun yang lalu naik motor, sekarang 20 tahun lagi tetap naik motor. Itu kita diombang-ambing, dimasukkan antara sales dan marketing ini agar kita tidak paham, agar orang kita tidak menjadi ahli marketing seperti Singapura. Ya. Singapura itu orang sejak TK otaknya itu sudah dibelajari sales dan marketing sejak TK. Ilmu ini diangkat di sana. Secara jelas begini, kalau kita itu dilatih untuk sales menjual, otaknya hanya uang. Wis pokoknya uang itu ya sales, dodolan dapat uang, dodolan dapat uang. Hanya itu saja. Yang kemudian, yang namanya sales itu ya jualan, jualan dan jualan. Yang namanya sales namanya petani ataupun profesinya pedagang, toko, pokoknya harus dapat uang dan dapat uang. Sebenarnya tidak begitu. Ini berbeda antara sales dan marketing. Seharusnya di Indonesia masyarakat kita itu dididik marketing. What is marketing? Apa itu marketing? Marketing itu kegiatan totalitas yang di dalamnya bukan hanya menjual, tapi manajemen, konsultasi, personal leadership,
ada akuntansinya, ada targeting, ada timeline, ada pekerjaan per jam, per hari, per minggu, per bulan yang harus growth atau naik dan harus meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan di dalamnya wajib ada manusia yang mengelola, ada tenaga kerja yang mengerjakan, ada profesional yang mengerjakan, apapun bentuknya. Itu disebut marketing. Maka setiap hari marketing itu naik growth-nya. Nah, di Indonesia sengaja tidak diajarkan metode ini. Di dalam semua kurikulum di Indonesia, TK, SD, SMP tidak akan mendapatkan kurikulum ini. Mengapa? Karena undang-undang kita mengajarkan begitu. Yang dibuat oleh bapak-bapak di DPR tidak membuat kurikulum ini. Beda dengan yang saya pelajari undang-undang di Singapura, di Amerika, di Jepang. Ini menjadi sejak kecil mereka dilatih di samping produksi, mereka dijadikan ahli produksi juga ahli dagang. Itu bedanya mengapa PNS di Indonesia laku keras, di luar negeri tidak laku keras. Nah, ini bedanya sales dan marketing. Apalagi kita membedakan sales dan marketing aja sudah nggak mampu, ditambah digital. Ya. Membedakan sales dan marketing sudah luar biasa rumitnya, nggak bisa, ditambah digital. Jadi marketing digital begitu rumitnya. Nah, tapi hari ini saya buat mudah. Next, hari ini saya buat mudah, kita tidak perlu mati. Jadi jangan lupa kalau di sini ada mungkin yang sarjana atau yang memahami internet. Ada, saya masuk di digital marketing. Internet marketing dan digital marketing itu berbeda, adik ya. Kalau internet itu anggap aja sinyal wifi ya, itu anggap aja itu aja bahasa kasarnya itu internet. Kalau kita pakai wifi kita bisa buka Facebook, WA, ya, YouTube dan banyak lagi ya. IG, TikTok, semule dan seterusnya bisa dibuka. Nah, semuanya bisa dibuka. Tetapi dengan digital marketing itu berbeda lagi. Kalau internet marketing kita memasarkan penjualan itu dengan internet jualan. Ini bedanya sales dan marketing. Kalau secara offline tadi, ini disebut sales dan ini disebut marketing. Maka di Indonesia sekarang orang dirancukan lagi setelah ada digital marketing agar kita tidak masuk di dunia digital marketing, kita masuk di internet marketing. Akhirnya anak-anak yang dibuka TikTok, YouTubean, game-gamean dan seterusnya. Milenial kita buka TikTok, buka semule, buka snack video, buka hello dan seterusnya. Akhirnya suruh melupakan digital marketingnya. Kita dijajah lagi. Jadi yang diajarkan keadaannya internet marketingnya. Bahwa dengan YouTube itu enak, bisa melihat video, melihat berita, tapi lupa digital marketingnya tidak diajarkan lagi. Kita kalah lagi. Habis saya bisa dipahami ya? Ini maaf ada telepon. Nah, ini bisa dipahami ya? Jadi kita 2 kali dijajah. Sales dan marketing kalah. Kemudian masuk digital marketing, kita ditipu. Termasuk anak saya, teman-teman tetangga saya itu ditipu oleh internet marketing ini. Jadi internet digunakan untuk buka YouTubean, buka TikTokan, buka semule, buka Facebookan. Ya, begitu. Kita semua terjajah, Bapak Ibu. Anak-anak kita terjajah lagi, dibodohkan lagi. Oleh siapa? Kapitalis dan liberalis dan sosialis. Siapa? Ya Cina, Amerika, Yahudi. Ya itu lagi, ya dibodohkan agar kita lupa ini, nggak belajar sistem ini lagi. Sehingga sistem ini diatur begitu rumitnya sampai S1, S2 nggak paham. Saya ngajar, walaupun saya S1 ini ngajar S2 dan S3 di beberapa perguruan tinggi nasional, gagal paham banyak. Sehingga para pakar S1, S2 suruh berdebat di dalam digital marketing itu apa yang disebut B2B, C2C, memahami istilah itu bertengkar gak karuan, gak ngerti oh barangnya kita sudah dihabisi dikirim ke luar negeri semua. Kacau lagi. Kenapa? Salah kurikulum lagi-lagi.
Saya sudah membuat surat beberapa waktu yang lalu ke menteri yang baru ini, saya jelaskan tentang ini. Kurikulum segera dirubah. Alhamdulillah per bulan kemarin didengar oleh Pak Jokowi dan dirubah kurikulum sekarang bahwa anak SMK sekarang itu nanti SMA dihapus dan ini kan sudah masuk SMK sekarang menjadi 70-30. Kalau yang tahun kemarin kurikulum itu 30-70 artinya 70% wajib diterima sebagai tenaga kerja, 30% entrepreneur. SMK sekarang aturan undang-undang yang terbaru adalah 70% anak-anak SMK lulusan dan sarjana itu wajib menjadi entrepreneur dan 30%-nya diserap pegawai negeri dan perusahaan dibalik. Maka dengan program ini kebetulan saya pemenang tender salah satu dipercaya oleh SMK Jawa Timur untuk membuat perusahaan berbasis PT, CV dan koperasi di seluruh SMK Jawa Timur melalui BPK salah satunya. Nah, nanti saya jelasin. Paham ya, Dedek ya? Paham semua? Ini kita jangan terjajah di sini. Ini tidak pernah dibahas di YouTube. Mengapa dilarang? Karena orang-orang yang ngomong di YouTube itu bayaran semua, kapitalis, sosialis, liberalis. Kamu jangan bicara ini ya. Kamu tak bayar 100 juta, 50 juta termasuk saya nggak boleh membahas ini. Oleh siapa? Kapitalis, sosialis, liberalis. Jangan pernah menjelaskan ini gitu. Nggak boleh. Ya. Semua YouTuber menjadi bayaran semua, terjajah lagi, nggak boleh menjelaskan hal-hal fondasi, hal-hal menyangkut fondasi dasar, yang menyangkut kebangkitan ekonomi, ya dilarang gitu. Kenapa nggak boleh menjelaskan itu? Mereka kalau bicara ekonomi harus bayar iklan. Kalau mau jualan harus bayar iklan. Kalau nggak bayar iklan kuno nggak mungkin laku. Semuanya para pakar digital itu untuk begitu, baik itu di Google, di YouTube, di Facebook, di IG, semua harus bayar iklan. Lagi-lagi kita belum kaya, uang kita habis bayar iklan. Kita sedekah pada Jack Ma, pada ya pemilik Facebook, kita orang miskin sedekah orang kaya, kan kacau lagi. Ya, kalah berapa? Kalah berkali-kali gitu ya. Kita harus iklan, maka materi yang diberikan di setiap juklak ini Pak Menteri tak kritik. Materi-materi yang diberikan harus belajar FB Ad, Google Ad, ya. Belajar ilmu periklanan digital. Ini salah lagi. Seharusnya dipelajari digital marketing yang benar. Adik-adik, anak-anak muda itu memahami SEO. Digital marketing itu isinya 3, memang agak susah ya. Yang disebut SEO, Search Engine Optimization, mohon dipelajari. Yang kedua itu SEM, Search Engine Marketing, tapi yang gratis nggak bayar. Yang ketiga itu Search Engine, namanya SMM, Social Media Marketing. Nah, kalau punya internet ini seharusnya yang dipelajari kalau mau berdagang dan kita sukses di dalam digital. Cuman memang bahasanya agak susah. Pakai bahasa ibu, jelasin pakai apa ya? Itu agak susah. Bahasanya begini. Naik lagi. Naik ini ya. Nah, ini saya jelasin bahasa termudah, gampang. Lupakan istilah-istilah yang susah tadi. Apa itu Pak Imron ngomong apa? Istilah nggak paham itu ya. Terus lupakan itu. Saya akan pakai yang gampang. Next semua langsung. Nah ini. Tadi saya pakai bahasa yang susah. Nah ini bahasa gampang. Menerjemahkan digital marketing ini seperti ini. Dan ini nggak pernah dijelasin pakar siapapun. Kecuali Mardigu menjelaskan. Bapak Mardigu itu menjelaskan. Kebetulan saya penggemar Mardigu. Coba di YouTube diketik Mardigu. Dan saya salah satu penggemarnya dia. Digital marketing itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Nggak usah bicara istilah-istilah tadi ruwet. Nggak usah. Itu teorinya bulat dan susah dipelajari. Biarkan. Memang dibuat begitu. Dibuat bulat, jelimet dan kita nggak paham. Sebenarnya digital marketing itu pertama gini. Kita mengenal digital marketing. Apa itu? Jualan online. Cukup. Jelas? Digital marketing adalah jualan online cukup, tidak usah lain-lain. Apa saja yang dijual, apa saja yang kita lihat, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ceritakan, apa saja bisa dijual. Kulit kacang juga bisa dijual. Saya 2 kali ngekspor gedebok pisang ke Amerika. Gedebok pisang Bapak Ibu. Iya, Ares itu loh apa?
Sekilo di sana $1,5. Ya Allah, ketebak pisang laku. Saya ngepot lagi daun mahoni, dikirim ke Korea, satu kontainernya 150 juta, biaya forwarding ekspornya itu 100 juta, untung 50 juta. Daun mahoni, saya ajari kalau ini berlanjut ekspor. Tapi syaratnya itu semua agar bisa jualan, lupakan digital marketing ya. Itu bulat, tak usah. Itu biar ada di milenial seperti ini belajar ya. Istilah-istilah itu pelajarin. Nah, bagi kita yang tua langsung pelajari. Digital marketing itu pertama membentuk perilaku digital. Apa? Saya harus jualan cukup di rumah, cukup di kamar, ada wifi, dengan internet cukup. Itu aja. Bisa? Bisa. Oh, buka TikTok semula, YouTube yang susah aja bisa. Apalagi buka ini nggak bisa. Nah itu. Jadi digital marketing jualan lewat online. Kemudian yang kedua, membentuk perilaku digital. Apa? Perilaku digital diyakinkan di pikiran kita, ya saya harus menjual itu kabeh dagangan apapun, jual cilok, jual bakso, jual apa saja, walaupun rumah saya di kampung, di dalam desa, dengan internet bisa. Melalui laptop saya, HP saya bisa. Nah, yang kedua itu ya. Kemudian loh, setelah itu apa? Membentuk pribadi. Ya, ini harus menjadi pribadi saya.